Halo sahabat, kembali lagi di Cherry Ceria Channel. Video kali ini saya akan sharing tentang cara menyikapi harga barang naik terus dan agar kita bisa tetap untung. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon untuk menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk menekan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Bagaimana cara kita menyikapi harga barang yang terus naik, dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha warung sembako kita agar bisa terus eksis dan bisa terus berjalan seperti biasanya. Yang namanya di warung itu memang seperti itu ya teman-teman, harga naik dan turun. Nah, itu sudah terbiasa. Namun, untuk bagi pemula pasti agak sedikit bingung ya teman-teman. Seperti harga beras saat ini itu sangat tinggi sekali. Mungkin bagi yang awal-awal baru buka warung sembako, hal itu mungkin akan membuat teman-teman sedikit kaget karena harga sangat tidak stabil. Apalagi harga beras saat ini sangat melambung tinggi di wilayah ataupun di daerah mana-mana pun juga pasti harga beras saat ini sama. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi harga beras yang melambung tinggi? Apakah kita masih bisa menjualnya? Tentu saja bisa ya teman-teman, karena beras itu merupakan kebutuhan pokok yang wajib ada di warung sembako. Meskipun harganya sedang naik ataupun turun, beras wajib kita sediakan di warung kita. Kita harus bisa menyeimbangkan barang-barang yang ada di warung kita. Misalnya untuk beras ini kita cukup menyetok 2 macam saja jika modal kita itu terbatas. Nah, jadi kita tidak perlu menyetok terlalu banyak karena harga beras saat ini itu sangat tinggi sekali. Mengingat harga beras saat ini itu sangat tinggi, jadi kita jangan menyetok beras ini terlalu banyak karena nanti akan mengganggu proses perputaran modal kita. Untuk menyikapi barang-barang sembako ini, kita jangan terlalu bingung. Jangan juga terlalu pusing, karena yang namanya usaha ini pasti ada pasang surutnya, dan ada waktu-waktu tertentu harga-harga barang naik, dan ada juga waktu-waktunya harga barang-barang itu turun. Untuk pemula mungkin hal ini bisa menjadi hambatan karena harga-harga saat ini memang sangat tidak stabil. Dan mungkin ada di antara kita yang bingung bagaimana untuk menjual barang-barang ini. Apakah masih bisa untuk tetap mendapat keuntungan ataukah kita akan mengalami kerugian. Untuk keuntungan itu sendiri, bagaimana cara kita untuk menyikapi agar untuk keuntungan, bagaimana caranya agar kita bisa tetap untung meskipun harga barang naik. Misalnya kita mengambil keuntungan dalam satu sak beras itu Rp1.000. Maka ketika harga beras naik, kita tetap harus menambahkan keuntungan kita itu Rp1.000 per saknya.
Kita harus tetap mengambil keuntungan di atas rata-rata dan menjual barang itu sesuai harga pasaran. Apalagi barang yang sering dicari, maka kita harus menjualnya dengan harga yang standar saja. Mengambil keuntungan 500 ataupun 1.000 rupiah itu sudah sangat wajar ya teman-teman. Karena di mana-mana pun keuntungan barang-barang sembako memang seperti itu adanya. Jadi jangan pernah mengeluh karena keuntungannya sedikit. Jika kita hitung dalam satu barang itu memang kecil sekali. Namun jika kita kalikan dengan beberapa barang yang pelanggan kita beli, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena yang berbelanja pasti tidak hanya akan membeli satu barang saja. Minimal mereka pasti membeli 3 ataupun 4 macam barang belanjaan. Bisa jadi juga mereka akan berbelanja merembet-rembet ke barang-barang yang lainnya. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari saya ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa dan salam sukses.